kembali lagi dalam segmen Learning English. Hari ini kita akan belajar descriptive text for asking and providing information related to animal behavior. Jadi kita akan belajar meminta dan memberikan informasi terkait tingkah laku hewan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah you will be able to identify the use of simple present tense to describe animal behavior. Jadi kalian akan dapat menggunakan simple present tense untuk mendeskripsikan tingkah laku hewan. Yang kedua adalah to construct the text asking and giving information related to animal behavior. Jadi kalian akan bisa membuat teks terkait tingkah laku hewan. Mari kita mulai belajar. Untuk mendeskripsikan tingkah laku hewan, kita memerlukan apa yang disebut action verb. Apa itu action verb? Action verb adalah kata kerja yang menunjukkan aksi atau pekerjaan. Misalnya adalah fly, terbang, jump, melompat, crawl, merayap, swim, berenang, walk, berjalan, slither, melata, swing, berayun, climb, memanjat, dive, menyelam, run, berlari, eat, makan, gnaw, mengunyah, swallow, menelan, bite, menggigit, suck, menghisap, lay egg, bertelur, give birth, melahirkan, fight, bertarung. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mendeskripsikan tingkah laku hewan? How to describe animals related to their behaviors. Jadi, untuk mendeskripsikan tingkah laku hewan, untuk membuat kalimat, gunakan simple present tense. Untuk mendeskripsikan hewan, kita memerlukan pronoun. Gunakan it jika binatangnya tunggal dan they jika binatangnya jamak. Begitu juga untuk possessive adjective atau kepemilikan. Gunakan its untuk menyebutkan kepemilikan jika hewannya tunggal dan their jika hewannya jamak. Kemudian yang berikutnya adalah rumusnya. Untuk kalimat berita, rumusnya adalah subjek diikuti dengan verb atau kata kerja, bisa ditambah s atau es, bisa juga tanpa s atau es. Baru dilengkapi dengan komplement. Untuk kalimat negatif, subjek diikuti does not atau do not, diikuti dengan verb 1, bentuk dasar atau bentuk base yang tanpa es, dilanjutkan dengan komplement. Sedangkan untuk bentuk yang ketiga, yaitu kalimat tanya, interrogatif, do atau does diletakkan di depan kalimat, diikuti dengan subjek, kemudian verb 1 base, diikuti dengan komplement, dan diakhiri dengan tanda tanya. Mari kita coba untuk belajar contohnya. Contohnya, what does the animal do? Kita menggunakan does karena subjek atau binatangnya 1. A squirrel climbs up the bamboo tree. Tupai memanjat pohon bambu. What does it eat? Apa yang dia makan? It eats fruit and nuts.
Dia makan buah-buahan dan kacang-kacang. Di sini bisa kita perhatikan bahwa hewannya tunggal. Jadi kita gunakan verb atau kata kerja yang menggunakan s atau es. Kata yang dicetak tebal merupakan kata kerja atau verb. Climbs artinya memanjat dan eats artinya makan. Contoh yang berikutnya ketika bendanya jamak, kita menggunakan subjek they. Contohnya, what do the animals do? Apa yang dilakukan binatang-binatang itu? Sini kita gunakan do karena subjeknya jamak. Tadi kita gunakan does ketika subjeknya tunggal. Squirrels climb up the bamboo tree. Tupai-tupai memanjat pohon bambu. What do they eat? Kita gunakan do kembali ketika subjeknya they. Kemudian kita bisa menjawab dengan they eat fruit and nuts. Di sini bisa kalian lihat kata yang digaris bawah adalah subjek, menunjukkan tunggal atau jamak. Kemudian kata yang dicetak tebal adalah verb atau kata kerja, menggunakan s jika subjeknya it tunggal dan tanpa s atau es ketika subjeknya jamak they. Apakah kalian sudah memahaminya? Mari kita belajar contoh lainnya. How fast can flamingos fly? Seberapa cepat burung flamingo dapat terbang? They can reach up to 56 kilometers per hour. Mereka bisa mencapai kecepatan 56 km per jam. Jadi, kalimat yang dicetak biru menanyakan informasi terkait tingkah laku hewan, sedang yang dicetak merah adalah memberikan informasi terkait tingkah laku hewan. How do flamingo breed? Bagaimana flamingo berkembang biak? Sini subjeknya burung-burung flamingo adalah subjek jamak. Itulah mengapa kita gunakan do. They lay an egg each year because they are monogamous bird. Mereka bertelur sebiji telur setiap tahun karena mereka burung yang monogami. Jadi memiliki satu pasangan. Mereka hanya bertelur satu buah. Sini karena subjeknya they, maka verb yang kita gunakan tidak menggunakan s. Lay saja. Lay an egg berarti bertelur. What will the flamingos do if they lose their egg? Apa yang akan flamingo lakukan ketika mereka kehilangan telur-telurnya? They will not hatch an egg or replace it with a new one. Mereka tidak akan menetaskan telur atau menggantinya dengan yang baru. How long do flamingos feed their chick with milk? Berapa lama burung-burung flamingo akan memberi makan anak-anak mereka dengan susu? Kemudian jawabannya, they feed their chicks exclusively crow's milk for 5 to 12 days after hatching. Mereka akan memberi makan anak-anak mereka dengan susu 5-12. Wah, kita sudah sampai di penghujung video. Apakah kalian sudah memahami materi kali ini? Mari simpulkan bersama-sama. Pertama, selalu gunakan simple present tense untuk mendeskripsikan tingkah laku hewan. Kedua, jika binatang yang kita bicarakan itu singular atau tunggal, gunakan kata ganti it. Dan jika jamak atau banyak,
kita gunakan they. Yang ketiga, jika subjeknya it, gunakan verb yang ditambah dengan s atau es seperti climbs, eats, swims. Namun ketika subjek yang kita bicarakan menggunakan they atau jamak, gunakan verb satu dasar tanpa s seperti climb, eat, jump. Yang terakhir, jika subjeknya it, gunakan does. Jika subjeknya they, gunakan do. Baiklah kawan, demikian tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.